Hujan turun sejak maghrib. Atap rumahku berbunyi pelan terkena rintik air. Lampu ruang tamu berkedip sesekali karena listrik di komplek kami memang sering bermasalah. Malam itu suasana rumah terasa berbeda. Entah kenapa dada kecilku terasa sesak sejak sore tadi. Namaku Arya Putra. Saat kejadian ini terjadi, umurku baru 9 tahun. Dan sejak kecil aku tahu memang ada sesuatu yang berbeda dalam diriku yang mungkin anak lain tidak. Kadang aku bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Bayangan hitam di sudut rumah, di atas kamar mandi. Terkadang aku terkaget. Suara orang berjalan di tengah malam, atau sosok-sosok yang berdiri diam menatapku dari kejauhan yang membuatku takut. Dan kadang aku gak bisa membedakannya, apakah itu manusia atau memang hal gaib. Tapi orang tuaku selalu bilang, itu cuma imajinasi kamu aja. Itu kamu banyak nonton kartun kali. Aku juga mencoba percaya kalau semua itu cuma hayalanku. Sampai akhirnya kejadian di tahun 2004 itu mengubah seluruh hidupku. Pagi itu ibuku terlihat terburu-buru. Tas besar sudah berada di dekat pintu rumah. Beberapa baju Hana, adikku yang masih balita, juga sudah dikemasnya di dalam koper. Aku duduk di lantai sambil memperhatikan ibu. Ibu mau pergi kemana? Ibuku mengangguk kecil sambil melipat pakaian. Iya nak, ibu harus pulang ke Kebumen ya. Kakek kamu kan sakit. Aku menoleh. Kakek memang sudah tua, tapi selama ini aku tidak pernah mendengar beliau sakit parah. Yang aku tahu kakek itu tinggi, sosoknya besar. Beliau ada purnawirawan TNI. Sakit apa bu emangnya? Ibuku diam sebentar. Wajahnya terlihat khawatir. Namanya juga orang tua, nak. Sakitnya pasti banyak. Ibu harus bantu merawat ya. Hana kecil terus menangis minta digendong. Ibuku mengangkat Hana ke pelukannya lalu menatapku. Kamu di rumah sama bapak ya. Ibu cuma beberapa hari kok. Jangan sampai bolos sekolah, yang rajin belajarnya. Jangan lupa mengerjakan PR. Aku tersenyum kecil. Iya bu, Arya pasti rajin kok. Gak akan bolos sekolahnya. Sebelum pergi, ibu sempat mencium keningku. Tapi anehnya, saat itu aku merasakan dingin di tubuh ibu. Bukan dingin biasa. Dingin seperti orang kehabisan, habis hujan gitu ya, kehujanan di tengah malam. Aku bahkan sempat merinding saat ibu menyentuh kepalaku. Dan ketika mobil travel membawa ibu dan Hana pergi, aku melihat sesuatu dari balik kaca belakang mobil. Ada bayangan hitam duduk di samping ibu. Matanya menatap lurus ke arah rumah kami. Aku membeku. Namun saat aku mengucek mata, bayangan itu kok tiba-tiba hilang. Hari-hari setelah kepergian ibu terasa aneh. Rumah jadi jauh lebih sunyi. Bapak sering pulang malam karena bekerja. Jadi hampir setiap malam aku sendirian di rumah sampai larut. Dan sejak malam pertama ibu pulang ke Kebumen, aku mulai mendengar suara-suara aneh. Kadang suara sendok jatuh di dapur. Kadang suara langkah kaki di atap. Kadang aku mendengar suara perempuan menangis pelan dari arah kamar mandi. Awalnya aku mencoba mengabaikan semuanya. Karena aku sudah terbiasa mengalami hal aneh. Ya walaupun takut, namanya juga anak kecil. Tapi semakin hari, suasana rumah tuh semakin menyeramkan. Lampu kamar mandi sering mati sendiri. Pintu kamar pun terbuka pelan tengah malam. Dan yang paling membuat aku takut, aku sering melihat sosok berdiri di ujung lorong rumah. Tinggi, hitam, dan diam. Hanya memperhatikanku. Sampai akhirnya malam Jumat itu datang. Malam yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidup. Aku tidur lebih cepat dari biasanya.
Karena sejak sore tadi kepalaku terasa berat sekali. Aku pusing setengah mati. Sekitar tengah malam aku mulai bermimpi. Namun mimpi itu tuh terasa berbeda. Sangat nyata sekali. Aku seperti benar-benar berada di tempat itu. Aku berdiri di tengah kabut putih yang tebal. Udara dingin menusuk kulit aku dan di depanku ada kakek. Beliau menggendong Hana kecil. Di sampingnya berdiri ibuku sambil tersenyum pelan. Namun wajah mereka pucat. Terlalu pucat seperti bukan manusia hidup. Kek, aku memanggilnya pelan. Kakek menatapku lalu berbicara menggunakan bahasa Jawa yang halus. Sebagian besar aku tidak mengerti. Karena walaupun lahir di Kebumen juga, aku dibesarkan di Jakarta sejak kecil. Hana pun lahir di Jakarta. Namun ada beberapa kata ya yang masih aku ingat dan aku ngerti. Ya sampai sekarang pun aku hanya ngerti sepenggal karena itu Jawa halus banget. Jaga ibumu, jaga adikmu. Dan satu kalimat lagi yang membuat aku merinding. Aja nganti DWE melu. Jangan sampai dia ikut. Aku tidak mengerti maksudnya. Aku hanya mengangguk pelan. Iya kek, Arya pasti jagain ibu sama Hana. Lalu aku sadar ada sesuatu yang berdiri di belakang kakek. Ada seseorang. Pria tinggi, berusia sekitar 40-an. Tubuhnya kurus. Memakai baju hitam lusuh. Wajahnya samar seperti tertutup bayangan. Namun matanya terlihat jelas. Tatapannya tajam sekali. Dan anehnya aku merasa mengenalnya. Padahal aku yakin belum pernah bertemu pria ini sebelumnya. Dia terus menatapku tanpa bicara. Sampai perlahan, dia berjalan mendekat. Langkahnya pelan. Namun setiap langkahnya membuat kabut di sekeliling itu bergerak. Aku mulai takut. Kayak itu siapa? Kakek tidak menjawab. Beliau hanya menatap pria itu dengan wajah sedih dan tiba-tiba pria itu sudah berdiri tepat di hadapanku. Wajahnya sangat dekat. Lalu dia berbisik, "Wiswayahe buka." Yang aku ngerti sekarang, sudah waktunya dibuka. Seketika aku terbangun. Nafasku tersengal. Tubuhku penuh keringat dingin. Aku langsung melihat jam dinding. Jam 2.30 pagi. Dan tepat saat itu mataku terasa sakit luar biasa. Seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam kepalaku. Aku memejamkan mata karena tidak tahan. Namun saat mataku tertutup, aku melihat sesuatu. Ini bukan mimpi. Ini bukan hayalan. Aku melihat seluruh hidupku diputar mundur. Seperti kaset rusak, aku melihat diriku umur 9 tahun, 8 tahun, 7 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Dan di usia 2 tahun, aku melihat sesuatu yang membuatku merinding. Aku melihat diriku kecil sedang menangis di kamar. Dan di pojok ruangan, pria dalam mimpi tadi itu berdiri memperhatikanku. Berarti, dia sudah ada sejak aku kecil. Aku langsung membuka mata. Dadaku sesak. Aku buru-buru pergi ke kamar mandi untuk cuci muka. Namun saat membuka pintu kamar mandi, aku hampir berteriak. Di atas plafon kamar mandi ada sosok hitam yang merangkak. Tubuhnya panjang. Tangannya kurus seperti akar pohon. Kepalanya menunduk ke arahku dan matanya putih seluruhnya. Aku gemetar hebat. Tapi aku pura-pura tidak melihatnya saja. Karena dari pengalaman, makhluk seperti itu kadang akan mendekat kalau tahu kita bisa melihat mereka. Aku pura-pura tidak lihat aja. Aku mencuci muka sambil menahan nangis. Dan selama aku membasuh muka, aku bisa mendengar suara napasnya tepat di atas kepalaku. Sejak malam itu, kemampuanku tuh berubah total. Aku tidak cuma melihat makhluk halus, aku melihat masa lalu. Dan kadang masa depan. Saat berjalan menuju sekolah, aku tiba-tiba berhenti di depan gerbang. Karena sekolahku berubah. Temboknya tua, catnya mengelupas, lorongnya penuh ranjang besi.
Bau obat dan darah menusuk hidung. Aku melihat pasien duduk diam di lantai. Ada yang kepalanya diperban, ada yang wajahnya hancur, ada yang berdiri menatapku sambil menangis. Aku ketakutan. Lalu seorang perawat tanpa mata berjalan melewatiku. Dan dalam sekejap, semuanya kembali normal. Teman-temanku masih bercanda seperti biasanya. Tidak ada yang sadar apa yang barusan saja kulihat. Bertahun-tahun kemudian, aku baru tahu kalau tanah sekolahku memang bekas rumah sakit tua yang terbakar tahun 70-an. Dan banyak korban meninggal di sana. Namun kemampuan itu semakin menyeramkan. Karena aku mulai melihat kematian orang sebelum terjadi. Suatu hari, aku bersalaman dengan salah satu saudaraku di acara keluarga. Dan saat kulit tangannya menyentuh tanganku, aku melihat kilasan cepat, keranda hijau, orang-orang menangis, tanah kuburan basah dan wajah saudaraku terbujur kaku. Aku langsung melepas tangannya, tubuhku dingin. Aku tidak berani cerita pada siapapun. Tapi tepat 7 hari kemudian, dia meninggal karena kecelakaan motor. Setelah kejadian itu, aku mulai takut menyentuh orang lain. Karena setiap kali aku melihat kematian seseorang itu selalu benar. Dan yang paling mengerikan itu, semakin hari, aku semakin sering melihat pria dalam mimpi itu. Kadang berdiri di ujung jalan, kadang terlihat di kaca jendela, kadang berdiri tepat di belakang bapakku saat makan malam. Dan setiap kali dia muncul, selalu ada kejadian buruk setelahnya. Sampai suatu malam, aku akhirnya mengetahui dia sebenarnya. Dan sejak malam itu, aku berharap mata batinku tidak pernah terbuka sama sekali.